认识你，这小子喝的比我还多。上紫云，但是现在你却是你们剥夺了我的梦想。Halo guys, welcome back to channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Trust of the Mascot part ke-35. Di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Lord Nili akan tepar dikarenakan terlalu mabuk. Ditambah lagi Lord Nili memang sedang mengalami galau. Di part ini juga kita akan diperlihatkan bagaimana Yehan akan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim kepada Raja Kota. Pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Melanjutkan di part sebelumnya, Nili pergi dengan perasaan yang kecewa kepada Jiun. Setelah kejadian itu, Nili pun menyuruh Duan Jian membawa Xiaoyu kembali ke keluarga Tianhe dan juga memberikan surat Nili pada ayahnya. Nili juga berkata pada adiknya bahwa orang tua mereka sudah merindukan Xiaoyu. 带着你也该回家了，出来这么久了，爸爸妈。 Duan Jian yang melihat Nili bersedih, ia pun bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Jiun? Akan tetapi justru Nili memberitahu bahwa ia akan pergi ke asosiasi. Setelah sampai di asosiasi, Nili pun menyampaikan kedatangannya kali ini bahwa ia ingin asosiasi menambah orang lebih banyak lagi, dan tentunya itu untuk membuat bahan obat. Dikarenakan Nili menduga tahun depan Kota Glory akan menghadapi gelombang binatang lebih besar lagi. Mendengar itu, Direktur Yang pun akan mengatur masalah ini. 尽可能在1年之内打造些人手。这次退至受潮。你的意思是，未来1年光这件事情我会安排下去的。 Namun ketika Nili akan pergi, Direktur Yang pun mengajak Nili minum bersama. Nili yang mendengarnya, akhirnya ia pun akan menemani Direktur Yang minum bersama. Di saat minum bersama, Direktur Yang pun bertanya, bagaimana dunia luar yang ada di luar Kota Glory? Mendengar hal tersebut, Nili pun menjawab, di luar ada pegunungan leluhur suci. Ditambah lagi ada beberapa ras manusia yang hidup di tempat tersebut. 便生长在这光辉之城里面。你说，这光辉之城外面，东面是无尽荒漠，西面是1万5。光辉之城外面是绵延数千里的，在主世界之外，便是另一个界域，都还有一些人类族群幸存下来。 Mendengar hal itu, Direktur Yang pun berkata, seumur hidupnya ia tak akan bisa melihat dunia luar. Kemudian mereka berdua pun bersulang untuk dunia yang luas tersebut. Setelah itu, Direktur Yang pun berbicara sendiri. Ia bisa sampai di posisi saat ini dikarenakan kemampuannya. Sedangkan di sisi Nili, ia pun membayangkan perkataan Jiun sebelumnya. Lalu mereka berdua pun bersulang kembali sampai mabuk. 从小是个孤儿，一步一步，老娘靠的是自己的本事。去天痕世家的混小子，当然无法理解。不过世界的人，我当时满天下，痴心无。 Di saat mabuk tersebut, Nili pun berkata, bukankah Direktur masih memiliki Nili? Akan tetapi Direktur memberitahu, jika Kota Glory dihancurkan gelombang binatang, Nili harus tetap hidup. Dan itu demi Direktur Yang. Nili yang mendengarnya, ia tak akan membiarkan Kota Glory dihancurkan oleh gelombang binatang. Setelah hal tersebut, Nili pun tepar, dikarenakan terlalu banyak minum. Direktur pun berkata jika ia seumuran sama seperti Nili, mungkin ia bisa bersama Nili. Namun sayangnya Nili akan terbang lebih jauh lagi. Sedangkan Direktur Yang ditakdirkan menjadi tua di sudut rumah. Meskipun begitu, Direktur Yang tidak menyesali apapun, dikarenakan ia telah mengenal Nili selama ini. 只可惜我们有缘无分，就已经没什么遗憾了。你于之地老去，不过。 Setelah Direktur keluar, Nili pun terbangun. Nili pun bergumam, semoga saja Direktur menemukan seseorang yang dapat ia percaya. 分寸的，至于他的心意，总能够托付的人吗？ Sementara itu di tempat Raja Kota, ia pun membayangkan di saat ia memberi pelajaran pada Nili.
Raja kota pun menyadari di saat ia memikirkan tentang Nili, suasana hatinya berbeda. Dan ia juga tidak menjadi kesal kepada Nili. 的手段是治不住你的，这叫以其人。放在以前，现在想起他已经是另外。 Tak begitu lama Yehan pun muncul. Dan ia pun berkata ia ingin berbicara sesuatu pada Raja Kota. Yehan pun menanyakan orang-orang yang tinggal di halaman Jiun. Raja Kota memberitahu Nili dan lainnya hanya tinggal sementara waktu. Mendengar Yehan peduli pada Jiun, Raja Kota tetap memilih menikahi Jiun dengan Nili. Raja Kota juga bergumam ia merasa tidak nyaman ketika melihat Yehan. 你说的是聂离他们吧？他们都是紫云的，我倒是更愿意将云儿嫁给聂离，还是在意紫云。现在看来，若涵儿都感到不安，更别说那些长老。 Kemudian Yehan pun berkata, Raja Kota sudah mengajarinya untuk menjadi penguasa kota. Namun Yehan pun menyesal ia tidak pandai belajar. Dan ia juga gagal memenuhi harapan Raja Kota. Mendengar itu Raja Kota pun berkata bahwa Yehan sangat berbakat. Namun keputusan bukan di tangan mereka berdua saja. 你我就能决定的。我希望 Yehan juga bertekad giat berlatih agar di masa depan ia bisa menikahi Jiun dan juga menjadi Raja Kota. Akan tetapi sekarang Raja Kota memberitahu bahwa Yehan tak cocok menjadi Raja Kota. Dan Raja Kota telah merenggut mimpinya. 能配得上紫云，但是现在的我变成了一个空壳，合作城主，是你们剥夺了我的梦想。 Raja Kota yang mendengarnya ia pun memeluk Yehan dan juga meminta maaf kepada Yehan. Tanpa diduga Yehan pun menusuk Raja Kota dari belakang. Ditambah lagi Raja Kota pun tak bisa menangkar racun itu. Raja Kota bertanya kenapa Yehan melakukan ini. Yehan berkata hanya dengan membunuh Raja Kota ia bisa menjadi penguasa kota. Ternyata Yehan sudah merencanakan hal ini. Dan nanti yang menjadi pelakunya adalah Nili. 而我力战刺客，将其擒杀。至于再过几天，光辉之城就会传出，果然就是聂离。你。 Terlebih lagi nanti Guild Kegelapan akan menyerang ke keluarga angin salju. Di saat itu terjadi, keluarga angin salju akan menjadi kacau. Dan mereka akan menaruh kepercayaan kepada Yehan. Dan juga mencalonkan Yehan sebagai penguasa kota. 之位，支离破碎的风雪世家自然会黑暗公会。 Tentunya bersambung di part 36 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Tales of Demon Asgard part ke-35. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya. Dikarenakan memang Lord Nili itu seminggu sekali ya. Di ending episode ini kita pun diperlihatkan bagaimana Yehan melakukan sesuatu yang ekstrim kepada Raja Kota. Dan apakah Raja Kota akan selamat dari pembunuhan kali ini? Pastinya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Admin juga berterima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya silahkan subscribe. Lonceng juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.